Agustino. Legend itu di Lamongan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Kategawi Media ya. Pada sore hari ini kita coba menjelajah sedikit musola yang sebenarnya juga legendaris ya, khususnya untuk warga Lebo ya, warga Tangga Takat, yaitu musola Sentosa Jaya. Yang mana kalau dulu ya banyak orang ya masyarakat luar itu mengenalnya Lebo. Nah ya, meskipun itu sebenarnya lorong kita ini sebenarnya lorong Eka Sapta ya. Sentosa Jaya, lalu Sentosa Jaya. Nah, di sini ya itu ada musola yang mana itu dikelola oleh ya warga setempat, tapi itu kepemilikannya itu punya Haji Alim ya. Siapa yang tidak kenal Haji Alim ya? Nah, kita kali ini kita coba live, kita lihat bagaimana kondisi dari musola ya. Nah, nanti kita juga akan coba explore ke dalam ya, gimana kondisi musolahnya. Nanti kita coba juga bincang-bincang, silaturahmi juga dengan Kak Tue, kalau kita nyebutnya Kak Tue ya, Muhammad Peri. Nah, kalau nama lengkapnya Muhammad Peri SAP sebagai Ketua PHBI ya. Karena kebetulan malam ini ya di musola ini akan diadakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang mana penceramahnya itu tidak tanggung-tanggung ya, bukan kaleng-kaleng ya, Tuan Guru Kiai Haji Abdul Majid bin Dahlan. Sebagaimana kita lihat ya di banner yang dipajang ya. Jadi ini ba'da asar, posisinya kita lagi sudah selesai prepare ya, sudah siap, ini tinggal nunggu ya pelaksanaan sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah. Nah, nanti lanjut dengan rangkaian peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Oke ya, kita coba masuk ke dalam ya. Kak Tue gimana? Nah, kalau untuk masyarakat yang pengen sholat di musola Sentosa Jaya ini ya, aksesnya sangat mudah, bisa lewat dari Jalan KH Azhari, nanti masuk ada lorong ya, lorong kecil, tinggal masuk saja motor ya, bisa parkir. Nah, seperti sini, seperti yang kita lihat ya. Jadi bisa memanfaatkan area ini untuk parkir. Kalaupun memang sudah padat betul, mungkin bisa juga di situ ya, ke apa, di tempat saudara Kak Udin, Pak Mamat ya. Nah, biasanya kalau misalnya kegiatan PHBI seperti peringatan 1 Muharram, Maulid, Isra Mi'raj, itu nanti biasa tentangkan ini sajadah tambahan ya, karena pasti padat ya, jemaah sangat padat ya. Nah, ini kebetulan ada Pak Mamat ya, kita coba kenalan dulu. Assalamualaikum Pak Mamat. Nah, ini Pak Mamat, ini sebagai pegawai Pak Haji Alim ya Pak, untuk yang memelihara lingkungan musola. Nah, kita doakan juga ya, beliau ini memang kondisi lagi berobat Pak ya. Tangan beliau ini sempat mengalami insiden Pak ya. Alhamdulillah sudah membaik. Nah, kita coba semua yang nonton nih turut mendoakan kesehatan beliau ya. Semoga beliau semakin fit, karena beliau dulu pas lagi aktif rumput, mesin, musola, seluruh aktivitas itu ikut semua beliau ini ya. Nah, kami izin dalam ya. Oke, nah kita sudah izin dengan beliau, kita coba masuk ke dalam ya. Nah, jadi ini di sini kalau misalnya aktivitas harian itu ada TPA, TPQ ya. Jadi ada anak-anak yang latihan yang ngaji, yang baca Iqra, baca Al-Qur'an ya. Nah, ini tempat wudhunya ya. Nah, jadi ini ya, kalau kita bisa lihat ya, ini tanah dan bangunan musola ini milik Kemas Haji Ahmad Halim Ali. Kalau di Palembang itu pasti sangat mengenal sosok beliau ini ya, Haji Alim ya, yang tinggal di Jalan M Isa ya. Sosok sosok dermawan, sosok juga yang dekat dengan alim ulama ya, beliau ya. Termasuk musola ini ya, sangat banyak ya dukungan beliau ya. Nah,
Jadi musola ini di sebelah sininya itu biasanya juga dipakai kalau seandainya memang padat, biasanya nanti dibentangkan sejadah juga ya, kayak semacam malam ini misalnya rangkaian maulid. Nah itu otomatis pasti banyak ya, karena di sini secara administrasinya memang biasanya jemaahnya berasal dari RT 18, RT 19, RT 29, termasuk juga warga-warga yang di Kelurahan Tangga Takat ya, biasanya juga turut hadir meramaikan rangkaian kegiatan hari raya hari besar Islam ya. Nah, jadi bisa dilihat ya. Jadi bagi dulur-dulur yang mungkin lewat di arah Tangguh Takat bisa mampir sejenak untuk sholat, misalnya untuk sholat zuhur, asar atau sholat 5 waktu ya, bisa masukkan ke sini kendaraan kalau mau aman ya, ambil wudhu di sini. Sini ya, kita siap sedia sudah ya. Nah, kita akan coba masuk ke dalam. Oke ya. Jadi musola ini meskipun ukurannya tidak terlalu besar, tapi rapi ya, bersih ya tempatnya. Karena memang dikelola dengan baik oleh warga di sini. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk. Kita coba-coba kenalan ini dengan kakak. Kalau kita nyebutnya kakak Muhammad Peri SAP ya. Kalau di kampung itu nama kampung beliau ini Kak Tue ya. Ada juga nanti Saudara Gusti. Beliau ini jamaah aktif dari Musola Sentosa Jaya ini. Dan ada juga Mang Gusdi. Nah, Mang Gusdi ini biasanya bertugas untuk PAK. Nah, kita hari ini coba berbincang-bincang singkat ya tentang ya mengalir saja ya, apa itu tentang misalnya sejarah dari musola ini, bagaimana aktivitas hariannya, bagaimana jalannya kegiatan-kegiatan hari besar Islam di musola ini ya, dan apa juga harapan-harapan yang ingin ya sekiranya disampaikan oleh pengurus musola ini untuk kemajuan dari musola ini ke depannya ya. Nah, ini sebenarnya ada kaligrafi kosong ya. Siapa tahu ini Ustadz Dery misalnya, ada misalnya kaligrafi yang bisa dibagikan ke musola ini ya. Sangat-sangat kita apresiasi kalau ya. Karena kita sebagaimana yang kita tahu ya, Ustadz Dery sebagai YouTuber itu juga sebagai ahli kaligrafi. Nah ya, seperti ini. Oke, kita lihat-lihat dulu, nanti kita akan coba bersilaturahmi dan bincang-bincang ya dengan Kak Tue. Kak Tue ini kebetulan lagi lumayan repot hari ini ya, karena untuk persiapan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW Ba'da Isya malam ini ya. Jadi untuk dulur-dulur yang tinggal di RT 18, 19 dan juga 29 atau yang dekat di sini ya, kayak di Asgab misalnya, atau yang di Jaya, kalau misalnya ada waktu, itu luangkan waktunya untuk menghadiri rangkaian Maulid Nabi, karena pada malam ini itu akan diisi ceramahnya oleh Ustadz Majid atau Kiai Haji Abdul Majid bin Dahlan. Oke ya. Sobat kategori media, alhamdulillah ini kita berkesempatan ya untuk berkomunikasi langsung dengan saudara Muhammad Peri SAP ya, atau Kak Tue yang saya jelaskan tadi. Beliau ini di periode sekarang ini dalam kepengurusan musola menjabat dan dipercaya ya, itu mengemban amanah sebagai ketua PHBI atau perayaan hari besar Islam, termasuklah acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah atau 2023 Masehi yang akan ya insya Allah akan dilangsungkan di Ba'da Isya pada malam ini ya. Nah,
kita coba tanya ke beliau ini ya. Bagaimana Kak persiapan untuk malam ini? Insyaallah alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ya, lancar itu dengan dukungan serta doa-doa para jemaah musola Sentosa Jaya. Alhamdulillah dengan sampai saat ini acara ini insya Allah akan berjalan dengan sukses dan lancar. Amin. Amin. Dan juga saya ucapkan kepada seluruh warga yaitu terutama RT 18 dan RT 29 serta RT 19 yang ikut berpartisipasi dalam menyumbangkan atau mensedekahkan sebagian rezekinya untuk pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini telah mencukupi dana. Alhamdulillah. Dan juga kami doakan semoga yang mempunyai atau yang memiliki musola ini yaitu burukan atau abah kami Kemas Haji Abdul Halim Ali, kami sangat berterima kasih karena beliau telah percaya membangunkan musola ini di kampung kami ini untuk kami urus dengan semaksimal mungkin. Dan insya Allah mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami ucapkan sekali lagi kami berterima kasih kepada Kemas Haji Abdul Halim Ali. Semoga beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Amin. Ya, saja. Kan kita ini kan kecilnya lahir di sini. Ada musola ini kan kalau seperingat kita lagi kecil itu kan itu bukan sini lokasinya kan ada di dekat Bitaran misalnya kan. Jadi memang ibaratnya itu sejak lahir itu kita nggak terikat kuat ya emosional kita dengan musola ini. Jadi kita tuh maksudnya itu sangat besar peranan musola ini untuk kehidupan kita sehari-hari dari mulai melatih atau sholat lima waktu ada di sini wajib sholat pagi kita pun ngaji di sini termasuk saudara ngaji ini ya sobat kategori media termasuk seperti kayak saudara Gusti beliau ini jamaah aktif dari musola Sentosa Jaya. Beliau inilah yang menghidupkan dan memakmurkan musola yang diamanatkan oleh Haji Alim tadi keluarga tempat ini untuk dikelola, dibangun, dimakmurkan, diisi dengan aktivitas-aktivitas bermanfaat. Nah, diantaranya itu ya tadi ada TPA di sini ya, ada TPA untuk ngaji untuk Al-Quran, ada juga pelatihan Sawal Anam ada Sawal Anam untuk mengarah pengantin. Nah itu kita coba explore lagi ya, seperti apa itu bisa keterlibatan musola ini dalam kehidupan sehari-hari dari warga Lebuk. Saya lebih senang nyebutnya Lebuk karena Lebuk itu kalimat yang legend kalau di sini ya. Sejarah juga. Sejarah karena kalau orang yang dulu pasti tahu itu Lebuk karena ini memang tampilannya agak berubah kan sekarang ini kan. Kalau sekarang ini sawit. Kalau dulu di sini nih pabrik kayu. Di belakang itu bengkel Apong. Ajar ini main kayu. Oh, nah kan, jadi kami ini Lebuk itu identik dengan tanah kami ini memang Lebuk kalau dulu. Nah, ya kita coba tanya-tanya ingetan sekilas, ibaratnya tuh flashback belakang kayak mana saudara Umar ya untuk nginget musola ini lagi. Kecilnya dulu atau sekarang kayak mana harapannya kayak mana untuk musola ini? Kalau untuk musola ini, kalau dari awal dulu kami mulai dari anak-anak sampai remaja bahkan sampai sekarang menilai dari masalah zaman dulu bentuk musolanya kayu, bambu, kecil tapi sangat banyak tenang yang di situ. Mulai dari kami mengaji, belajar sholat, bahkan sampai meranjak remaja di situ kami mengenal sosok wanita di sana agak sedikit flashback belakang
mengenal cinta juga di sana. Lengkap ya, komplit. Asmaranya itu masuk ya. Tapi tidak tutup kemungkinan di situ kita banyak ilmu agama yang bermanfaat kita dapat di sana, mengaji bahkan sholat, bahkan banyak guru PPA zaman dulu yang sudah sekarang almarhum bahkan udah pergi entah mana itu. Berawal dari kisah Lebo itu berawal dari adanya pabrik ataupun siomil Haji Alim. Disitulah berawal kata Lebo. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan kenangan yang masa lalu, bahkan untuk sekarang musola ini mohon izin untuk Bapak Haji Alim kalau bisa musola bisa lebih dipercantik lagi dari yang sekarang. Betul, karena mengingat jumlah warga ini makin meningkat. Sudah Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau untuk sekarang jemaahnya untuk yang aktif sudah mulai ramai, bahkan untuk hari-hari besar Islam terkadang tidak menampung kapasitas musola untuk hari-hari besar Islam. Kalau hari-hari yang biasanya itu jemaah rutin 5 waktu itu lumayan ramai, bahkan untuk saf ibu-ibu pun terkadang agak susah dibaginya. Jadi mohon untuk peranan yang pihak musola ataupun Haji Alim, kami ingin musola ini lebih dipercantik lagi, lebih difasilitasi lagi. Itu saja. Terima kasih sebelumnya. Bahkan kalau bisa mungkin diperluas ya kalimatnya tadi secara langsung, karena ibu-ibu pun sudah mepet. Mungkin nextnya itu untuk jangka panjangnya lagi mungkin yang mohon juga jadi pertimbangan keluarga besar Jalin untuk pengembangan dari musola ini ya. Ini kan sudah berkembang sebenarnya ya, karena dulu ini kapasitas. Iya, kalau dulu ini kayu panggung musola ini. Seingat kita tuh musola ini panggung, pas pindah ke sini direhab ulang dengan lebih cantik seperti ini sudah. Pengembangan selanjutnya kan sebenarnya yang itu di belakang itu tadi ya. Kanopi itu kan ada ya. Nah, sekarang inilah dibangun. Jadi memang berkembang terus ya. Jadi kita memang warga-warga ini kami memang mungkin cuma berempat, tapi ini turut setidaknya menyampaikan mayoritas suara pendapat dari warga setempat tentang begitu besarnya manfaat musola Sentosa-Jaya yang diamanatkan oleh Haji Alim ini dalam kaitan hajat hidup warga. Jadi kita di video ini memang sengaja kita coba mengulik-ulik atau mengeksplor biar generasi muda khususnya yang di warga-warga kami ini lebih tahu seperti apa sejarah dan juga peranan musola ini. Karena harapan kita ini ya, misalnya jemaah aktif ya, pengennya itu seluruh warga pasti ikut ke sini sebenarnya. 5 waktu kalau bisa hadir di sini. Acara-acara besar PHBI hadir di sini. Mereka ini kan kami juga memaklumi kesibukan masing-masing kan katanya. Tapi mereka ini aktif. Terbukti kalau misalnya ada acara PHB ini ada yang anaknya yang bantu tenaga kan, ada nanti bantuan amplop di sini kan, ada air minum lengkap sebenarnya. Ya, jadi memang musola ini dari sisi warga sangat antusias untuk turut berkontribusi dan turut memakmurkan musola ini. Nah, kita coba tanya juga ya. Kalau tadi kan Madi itu versi sejarahnya, karena beliau memang saya kenal sendiri karena itu teman ngaji saya betulan, jadi tahu pasti. Nah, kalau kita coba tanya yang kekinian ya, jadi ya yang keseharian sekarang ini seperti apa? Karena beliau ini yang lebih aktif sebenarnya ya. Ada maksudnya itu. Nah, kita coba tanya dulu bagaimana aktivitas musola ini, Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk keseharian musola itu atau keluarga setempat kita ini RT 18 maupun RT 9, untuk sehari-harinya musola ini lebih Tidak mau sampai kan? kita untuk sholat 5 waktu ataupun berjemaah, mungkin untuk yang zuhur ataupun subuh itu masih sangat sedikit ataupun kurang. Untuk berjemaah di sini
Apa yang disampaikan balik sini ya. Oke, saya coba mentransfer ya. Jadi maksud dari saudara Gusti tadi sebenarnya untuk sholat waktu yang khususnya yang di tengah aktivitas warga misalnya ya, itu seperti zuhur ataupun misalnya asar gitu kan kalau kita terjadi juga di masjid-masjid lain sebenarnya itu biasanya safnya lebih sedikit. Mengingat mereka ini kan jamaah-jamaah ini kerja, kadang lokasinya mereka itu sholat sebenarnya kadang bukan di sini tapi dia sholatnya jamaahnya di tempat dia terdekat. Kayak saya misalnya kerja di Kenten, otomatis kalau asar datang ke musola yang di Kenten tidak bisa ke sini karena kita mengingatkan di warga kita ini kan heterogen, beragam. Jadi aktivitas ada yang bekerja sebagai misalnya buruh harian, ada yang kerja misalnya di kantor, ada juga mungkin di instansi, lembaga. Itu kan biasanya memang mereka kan kalau misalnya kerja di instansi memang sudah siap musola di tempat situ. Jadi otomatis sepi musola di sini. Nah biasanya untuk nandain kami tidaknya itu biasanya isya, maghrib, isya dan subuh. Ya, biasanya itu untuk indikator kami tidaknya itu. Nah kalau beberapa kali saya datang ke sini, ya alhamdulillah memang di musola ini ya bisa dikatakan ramai untuk subuh, maghrib bersama isya. Bahkan kalau saya lihat yang saya kemarin itu aktif. Jadi jemaah ini ya perlu juga diketahui oleh Janin ya inisiasi ya dari para jemaah ini. Khususnya pas di kepemimpinan Ustadz Amiruddin ya, karena kita sempat ya, karena kita beberapa bulan yang lewat ya pemilihan ketua yang baru, karena ketua yang lama kita yaitu Mas Ki Agus Muhammad Arsyad itu berulang rahmatullah. Jadi kita sudah sepakat kemarin bermusyawarah, bermufakat memilih dan mengamanatkan ketua baru itu kepada Ustadz Amiruddin. Nah kebetulan itu ayahandanya Gusti ini ya. Nah itu aktifnya beliau itu misalkan di subuh itu biasanya mereka ada semacam tausiah singkat, habis itu nanti semacam report ya, laporan tentang muamalahnya ya, muamalah yang bisa, yang akan atau yang sudah dilakukan. Contohnya misalnya misal ada warga yang sakit, nanti dibahas di sini seperti apa, misalnya mau dukungan kontribusinya atau mesutnya, jenguknya atau seperti apa, atau ada yang lagi kesusahan atau yang lagi kesulitan atau yang kena ada lagi musibah misalnya, itu biasanya didiskusikan di sini dan nanti akan diambil tindakannya seperti apa ya. Jadi itu sangat kita apresiasi hal yang semacam itu untuk meminimalisir ya kejadian-kejadian yang istilah itu sebenarnya ini turut bantu ketertiban masyarakat. Jadi kita lebih peka. Jadi sosialnya itu lebih dihidupkan lagi ya. Dan itu bermula di musola ini. Jadi musola ini, masya Allah ya, jadi sangat luar biasa peranannya itu ya. Dari mulai anak kecil sampai ke tua ya. Nih manfaatnya itu bisa didapatkan oleh seluruh warga. Dan itu kami yakin itu akan menjadi pahala jariah yang luar biasa ya untuk Haji Alim ya. Karena kami juga di warga ini juga itu membiasakan diri untuk mendoakan beliau, untuk kesehatan beliau, untuk kelancaran rezeki beliau, kelancaran bisnis beliau dimanapun berada ya. Keluarga beliau dilindungi, dijaga dan lain-lain sebagainya. Karena itu tadi beliau itu sependek yang saya tahu juga setiap ada kegiatan ya, mungkin jauh sebelum tak jabat juga, beliau itu setiap kali ada kegiatan hari raya besar pasti yang nomor satu untuk mendonasikan hartanya untuk bantu kelancaran dari kegiatan-kegiatan semacam itu ya. Nah mungkin ada yang disampaikan atau unek-unek yang disampaikan ya dalam kaitan musola ini biar generasi muda tahu ataupun keluarga kita tahu, karena kan mereka ini kan
apalagi ya ini sebenarnya semacam sedikit usulan sebenarnya nih kan, usulan gua, karena kita di depan itu belum ada tanda musola sebenarnya. Uang yang pernah sini dia pasti tahu musola ini, tapi kalau yang bawa kendaraan mobil atau motor yang pengen nak sholat di waktu sholat, mungkin dia bakal lewat Pak. Karena apa? Karena tidak ada tanda di sini, tidak ada tanda kayak misalnya singgah sebentar, misalnya ada arah panah, ada musola, ada di sini kan kita belum ada. Mungkin next time itu bahan jadi pertimbangan kita. Nah untuk dulu sobat K3 Media dan dulu Palembangnya yang misalnya punya cetakan ataupun yang biasa bermain di advertising dan pengen untuk menabung untuk pahala akhirat, yang pengen nyumbang gitu kan, sangat terbuka ya kalau misalnya ada yang nggak diizinkan yang simbol musola tadi. Memang sebenarnya itu berubah, memang ini cuman dengan posisi sekarang ini kan ajaib. Oh iya, jadi kalau kita tidak galak gerak, yang kita tidak yang donasi, karena kesalahan. oh, oke. Iya. Berharap ke Iya. ajaib gitu ya. Iya. Jadi kita mungkin lebih berharap ke keluarga besar Hajarin. Kalau misalnya berkesempatan nih itu ya menambahkan simbol-simbol musola ya, kayak jadi kalau malam itu hidup ini tidak ada lampunya, itu kan ada simbol musola. Tujuannya biar dulu kita yang pas waktu sholat azan dengan azan kita langsung mampir, karena lokasi kita ini memang strategis di pinggir kota, di pinggir jalan masuk lorong dikit. Tempat parkir tadi kan sudah kita liput tadi di depan cukup untuk meletakkan parkir kendaraan. Di sini juga insya Allah aman ya, belum pernah kejadian yang aman ya. Kalau mau lebih aman lagi ya masuk ke dalam dan pagar tembok tambahan untuk sholat zuhur misalnya asar ya, itu untuk tambahan Kak, maksudnya untuk kalau misalnya untuk pengembangan selanjutnya ya kan? Karena kita itu tadi kita terus berupaya untuk membenahi musola untuk lebih maksimal lagi, untuk lebih saya itu peranannya itu lebih besar lagi untuk warga kita ini kan. Karena kapasitas penduduk yang padat ada ya, apalagi kami ini sebenarnya saya Madi, Gusti, Kak Tue, sebenarnya ini kami ini sebagai generasi estafet sebenarnya, generasi penerus. Sebelum kami itu yang tadi yang mungkin yang masih ada itu mertua saya kayak sesepuh yang masih itu tempat saya kadang bertanya-tanya tentang sejarah juga sebelumnya ya. Nah itu jadi kami yang muda-muda ini otomatis dia pengen juga untuk dapat dukungan penuh ya, misalnya untuk arahan seperti apa untuk melakukan sholat ya kan, seperti itu. Sebenarnya kalau kemampuan musola itu untuk saat ini sudah termasuk mampu. Sudah mampu ya. Cuma kita ini ada yang kurang dengan fasilitas dan dana. Ya. Kalau masalah untuk ini lumayan dari kapasitas Pak. Jadi segala sesuatu ini juga kami tidak bisa bertindak, karena segala sesuatu ini harus diketahui oleh yang punya Bapak Haji Alim. Bukan kami, iya bukan kami tidak dalam makmum musola, bukan kami tidak dalam makmum musola, bukan kami tidak memperbarui musola, karena itu kesalahan. Karena koordinasi dulu ya karena kepemilikan musola ini kan punya beliau. Jadi kami konfirmasi. Tapi pada saat kami mau konfirmasi kan juga ini dulu kemarin kan sudah pengalaman, dia tahu solusinya jalannya kemana, arahannya kemana, lagi masuk ke kemana kan. Kita mau ini kan tidak tahu. Jangan kita nak juga sesuatu hal karena untuk mau kami bingung jalannya kemana. Karena itu bini sudah. Kedua di musola ini dari awal sampai pemimpinan yang baru ini jemaahnya alhamdulillah pada dengan nilai plus. Yang pertama yaitu di adopnya cawisan 1 minggu sekali tiap malam minggu majelis ya, 1 minggu daripada waktu malam minggu setelah ba'da
maghrib. Sholat pada maghrib ini dengan drama Habib Muhammad Sakir. Nah, itu udah ada kemajuan. Alhamdulillah sudah itu juga kita secara tidak langsung kan mengajak ataupun juga menghimbau kepada warga supaya kita menjalin tali silaturahmi itu lebih dekat, kita lebih merapat untuk bertambahnya jemaah di musola. Kalau bukan kita, siapa lagi Sama bisa itu itu? cuma arahan tadi itulah yang saya tadi dengan kapasitas sehat atau kebanyakan musola. Balik-balik ke jari. Nah, masih bingung arah. Bahan kami terlalu di tengah laut, nak mana? Jadi Tapi kami tujuan itu lah tahu, pasti nak ke ujungnya laut, pantai. jadi visinya itu kami lah sama misalnya untuk nak pengen nak buat apa sih kontribusi yang terbaik untuk masyarakat. Tapi di sisi lain kami juga membutuhkan arahan dan banyak itu untuk bimbingan dari yang keluarga besar Jaling seperti apa bagusnya apa ya saya tata kelola dari musola ini kan itu Dan kami istilahnya itu tidak kesalahan juga ya. ada kesalahan, dan juga ada apapun jadi dikit yang bisa kami atasi. Tapi kalau dengan ada nilai besar, bingung kan? Mau masukkan proposal di mana, mau minta di luar di mana. Jadi dengan kapasitas kami di warga ini armah, istilahnya penghasilan per hari itu tidak tetap. Tidak tetap. Itu saja yang bisa Jadi agak sedikit menambahi, mohon izin kalau memang videonya itu ke Haji Alim ataupun orang-orang pembantu Haji Alim, mohon izin dari Bapak Ferry tadi agak sedikit menambahi untuk musola ini. Untuk sekarang alhamdulillah jemaah sudah mulai rutin, sudah mulai banyak. Jadi untuk fasilitas ataupun remot musola seperti yang Bapak Ferry sampaikan, kami tidak bisa bertindak sendiri. Bahwasanya masjid atau musola ini hak umumnya Haji Alim. Mohon izin Pak Haji Alim, dengan bertambahnya umur Pak Haji Alim, mungkin kalau Pak Haji Alim izin meremot musola ini lebih bagus lagi. Kami sangat senang berterima kasih lagi untuk Pak Haji Alim kalau musola ini dipercantik lagi. Ini kenyamanan untuk jemaah bersama. Bukannya apa-apa kalau melihat ataupun menilai dari musola tetangga di kanan udah jauh lebih maju dari musola kita. Nah, bahkan ada yang sampai ada AC, bahkan ada kaligrafi yang bagus. Kami tidak menilai ke situ, kami hanya ingin lebih baik dari yang sekarang. Bukannya untuk menyaingi mereka, bukan. Sejatinya musola untuk ibadah, untuk mencari pahala ridha Allah. Jadi kalau untuk kedepannya bisa lebih bagus lagi dan bahkan bisa menampung jemaah lebih banyak lagi. Nah, dari situ bisa menambah amalan ibadah kita. Itu saja yang kami sampaikan. Masalah dana tadi kan ada betul. Jadi kembali-balinya Tidak bisa dan mesti ini tahu ya. Oke. Nah, oke, mesti kita coba izin dulu. Ini ada Ustaz Yasin. Nah, ini akan coba menambahkan sedikit ya di dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekitar 12 tahun yang lewat, Pak Haji Alim ngomong sama saya, ditunggu nak musola ini, saya makmurkan. Alhamdulillah makmur. Alhamdulillah. Itulah kami sampaikan. Jadi 12 tahun yang lalu itu. Alhamdulillah memang seperti yang kita lihat sekarang ini 2023 ya, kondisinya seperti ini, kondisi bangunan terjaga, cat juga baru semua ya. Jemaah bertambah, aktivitas TPA, aktivitas rutin sholat ibadatan juga makin lancar, ditambah lagi ada kehadiran Ustadz Andri Gunawan ya, Al-Hafiz ya. Jadi memang sangat-sangat membuat kondisi di sholat ini jadi lebih baik lagi sebenarnya.
jadi menyambung usul-usul dari Kak Tue ya dengan Madi tadi, itu memang seperti halnya yang tadi, ini kepemilikannya memang punya hak penuh Haji Ali. Jadi kalaupun kita mau pengembangan ataupun ada kebanggaan otomatis harus izin dari beliau. Nah, ya ini mungkin di video ini sekedar untuk memberikan pertimbangan ya kepada Haji Alim khususnya, ataupun juga kepada tim-timnya keluarga besar Haji Alim, bahwa sekiranya perlu dipertimbangkan untuk lebih mempercantik diri lagi ya, untuk penampilan musola ini ya, khususnya interior, misalnya kaligrafinya mungkin bisa dipercantik lagi, ataupun perluasan, karena tadi berdasarkan info dari jemaah-jemaah kan kayak yang bisa ibu-ibu itu sudah terbatas, sudah mepet istilahnya kan, artinya memang perlu untuk diperlebar. Itu perlu dipertimbangkan oleh Bapak Haji Alim ya, karena sejatinya ya kami inilah yang ibaratnya itu yang berusaha penuh lah, untuk berusaha keras ya untuk mengemban amanah dari Bapak Haji Alim yang sudah mempercayakan ke warga kami untuk membina dan juga memakmurkan musola Sentosa Jaya ini, karena musola Sentosa Jaya ini sangat erat kaitannya ya dengan sejarah dari kampung-kampung kami ini, karena sejak kami lahir pun ya musola ini sudah ada, sudah eksis dan bertahan sampai saat ini ya. Ini jadi video ini kita ambil persis di tanggal 24 September 2023 bersamaan dengan insya Allah habis Ba'da Asar nanti kita Ba'da Isya nanti kita akan melangsungkan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1444 Hijriah dan ketepatan tahun 2023 Masehi. Mungkin sampai di sini dulu. Ya mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini ya, tentang mengenal musola Sentosa Jaya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga mengikuti live streaming jalannya acara Maulid Ba'da Isya nanti malam ya. Karena kita alhamdulillah penceramahnya itu tuan guru kita semua ya, Kiai Haji Abdul Majid bin Dahlan ya. Siap-siap untuk ngakak bersama dan siap-siap untuk menimba ilmu yang bermanfaat barokah dari beliau. Akhir kata mungkin sudah sini, akhir kata kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya, boleh nasi kalian. Ini tambah nasi. Ini, Mas, langsung ini.